alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Tempat pembahasan tentang huruf ya. Bait ke-21 22. Betul. Naam ya. Wal bina'u luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Dan mabni ataupun bina itu adalah tetapnya akhir sebuah kata halatan wahidatan pada satu keadaan. Wa anwa'ul bina arba'atun, dan macam-macam mabni itu ada 4, tanda mabni itu ada 4. Yang pertama adalah al-bina'u ala sukunin, mabni dengan sukun. Sedikit mengingatkan bahwasanya untuk pemilihan diksi mabni itu adalah dipasangkan dengan huruf jar ala. Sedangkan untuk yang mu'rab dipasangkan dengan huruf jar ba. Maka kita katakan marfu'un bidhammah, marfu'un bil waw. Tapi untuk mabni kita katakan mabniun ala sukun, mabniun ala al-fathi. Maka untuk yang mu'rab kita pasangkan dengan huruf jar ba. Adapun untuk istilah mabni maka dia kita pasangkan dengan huruf jar ala. Awalan yang pertama adalah al-bina'u ala sukunin, mabni dengan tanda sukun. Wahwal aslu, dari ini adalah asalnya. Hukum asal mabni adalah dengan sukun. Li'annahu akhaffu minal harakati, karena sukun ini lebih ringan daripada harokat. Walidha, oleh karena inilah, dakhala fil ismi wal fi'li wal harfi. Sukun ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, dan juga bisa masuk pada huruf. Mislu, contohnya adalah yang masuk pada fi'il adalah kata uktub. Kemudian yang masuk pada isim adalah kata kam. Kemudian yang masuk pada huruf contohnya adalah pada min. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sal Bani Israel, sal, tanyalah kepada Bani Israel, kam atainahum, betapa banyak, atainahum atau berapa banyak, atainahum kami berikan kepada mereka, min ayatin bayyinah, berupa ayat-ayat yang jelas. Pada surat Al-Baqarah 211 ini kita jumpai ada kata sal. Maka sal ini merupakan fi'il amr dari kata sa'ala yas'alu. Ingat bahwasanya kata sa'ala yas'alu ini untuk fi'il amrnya bisa kita gunakan is'al, bisa juga kita gunakan sal. Begitu pula untuk fi'il nahinya bisa kita gunakan latas'al, bisa juga kita gunakan latasal. Maka untuk beberapa kata tertentu fi'il amr dan fi'il nahinya itu punya dua bentuk. Contohnya tadi pada kata sa'ala yas'alu, ini bisa fi'il amrnya is'al, bisa sal. Maka lihat footnote nomor 2, sal Bani Israel kam atainahum, ada footnote nomor 2. Kata Bani Israel ini merupakan maf'ulun awalun, maf'ul yang pertama, kam atainahum, maka di sini mabniun ala sukun. Kata kamnya di sini mabni atas sukun, fi mahalin nasbin, mahalnya nasab, maf'ulun sanin, berkedudukan sebagai maf'ul bih yang kedua. Untuk kata atainahum ala qaulin, menurut satu pendapat, wal jumlatu saddat masaddal maf'ula, saddat masaddal maf'uli atsani lil fi'li sal. Maka jumlah tersebut dia menggantikan maf'ul kedua yang harusnya ada untuk fi'il sal. Kemudian kata min ayatin tamyizun, dia merupakan tamyiz untuk kata kam. Kemudian minnya di sini adalah silah, itu silah mausul. Kemudian kembali ke syarah, wala yuharraku al-mabniyu, dan la yuharrak, tidaklah diharokati al-mabniyu, sesuatu yang mabni, illa, kecuali lisababi takhallusi, lisababin, kecuali dengan sebab. Kata khallusi minal tiqa'is sakinah ini contohnya adalah untuk takhallus, ya, untuk mencegah bertemunya dua sukun. Fa yuharraku bil kasri,
Maka dalam keadaan tersebut diharokati dengan kasrah. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qalat imra'atul aziz. Kita baca qalat imra'atul aziz. Maka pada kata qalat di sini taknya adalah tak tanis sakinah bertemu dengan hamzah wasal pada kata imra'ah. Dan sebagaimana kita ketahui hamzah wasal kalau dia terletak di tengah kalimat maka hamzah wasalnya tidak boleh kita baca alias kita harokati sukun. Maka bertemu dua sukun yaitu sukun pada tak tanis sakinah dan juga sukun pada hamzah wasal. Maka di sini huruf bersukun yang sebelumnya yang pertama itu kita harokati kasrah. Dan kaidah seperti ini itu adalah berlaku apabila dua huruf bersukun yang ketemu itu adalah beda kata. Maka tadi ada kata pertama qalat, kemudian ada kata kedua imro'ah. Maka dua huruf yang bersukun terletak pada dua kata yang berbeda. Adapun apabila dua sukunnya ini bertemu pada satu kata, maka kaidahnya sebagaimana kaidah umum yang kemarin kita sampaikan, apabila dua huruf yang bersukun bertemu dan itu hurufnya pada satu kata, maka pada asalnya adalah salah satu huruf bersukun kita hilangkan. Dan huruf bersukun yang kita hilangkan itu adalah huruf illah. Kemudian au bidomi atau kita harokati dhamma. Contohnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina yaquluna la tunfiqu. Hum mereka adalah alladzina orang-orang yang yaquluna mereka mengatakan la tunfiqu, janganlah kalian berinfak. Maka pada humul ladina aslinya adalah hum dan alladina. Kemudian kita baca pasal humul ladina. Awil fathi atau kita harokati fathah. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dan sebagian orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Maka fa khurikatin nunu min, maka nun pada kata min itu kita harokati bil fathi dengan fathah. Di annal mima maksuratun, karena huruf mim pada kata min itu sudah dikasrah. Fakuriha maka kuriha tidak disukai ijtima'u kasrotaini, tidak disukai dalam satu kata itu bertemu dua kasrah. Jadi pada minan nasi ini sebenarnya nunnya ini kita kasroh, jadinya minin nasi. Cuman ternyata di sini oleh orang Arab, tidak orang Arab tidak terlalu suka apabila ada dua kasroh bertemu berturut-turut pada satu kata. Oleh karena itulah harusnya nunnya ini jadi kasroh diganti dengan harokat fathah. Selain itu juga alasannya adalah kalau ketemu dua kasrah berturut-turut, dua huruf berkasrah berturut-turut, terutama pada satu kata, maka ini dianggap thiqal, berat pengucapannya. Oleh karena itulah kemudian diganti dengan harokat fathah. Kemudian tanda mabni yang kedua itu adalah al-fathah, yaitu fathah. Wahwa akrabul harokati ila sukun, dan fathah ini merupakan harokat yang paling dekat dengan sukun. Kalau kita katakan harokat yang paling dekat dengan sukun artinya apa? Artinya sifat ringannya ini mirip sifat ringan harokat sukun. Maka bisa kita katakan bahwasanya fathah ini adalah harokat yang ringan untuk diucapkan daripada harokat yang lain. Walidha, oleh karena inilah dakhala fil ismi wal fi'li wal harfi, dia bisa masuk pada isim, fi'il dan huruf. Mithlu contohnya adalah pada isim ada kata kaifa, pada fi'il pada kata qoma, kemudian pada huruf contohnya adalah pada wawul atfi, waw ataf. Contoh dalam kalimat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-ana khaffafallahu ankum
Nah, sekarang maka Allah khaffafa ringankan ankum dari kalian, wa alima anna fikum dha'fan, dan Allah mengetahui bahwasanya pada kalian itu ada kelemahan. Kemudian tanda mabni yang ketiga. Asalih yang ketiga al-kasru, tanda mabni dengan akhiran kasrah. Wa huwa fil ismi wal harfi. Ini pada isim dan huruf dunal fi'li. Tanpa fi'il, tanpa ada di fi'il. Contohnya adalah kata haulai, contoh pada isim. Kemudian contoh yang pada huruf yaitu huruf jarba. Semisal dalam kalimat marartu bi Zaidin. Marartu bi, saya melewati, Zaidin, Zaid. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ha antum ulai, ya pada kata ulai. Ulai ini adalah dari kata haulai. Tuhibbunakum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Kemudian yang keempat adalah tanda mabni dengan akhiran dhammah. Wa huwa fil ismi wal harfi dunal fi'li aidan. Ini berlaku pada isim, kemudian huruf, tapi tidak berlaku pada fi'il juga. Juga tidak berlaku pada fi'il sebagaimana tanda kasroh. Contoh yang berlaku pada isim adalah kata haitsu. Maka haitsu ini isim, dia mabni atas dhammah. Kemudian pada kata munzu, dan apabila munzunya ini ala tibariha harfa jarin, apabila kita anggap sebagai huruf jar. Ya, karena ada status untuk mus dan mundu. Ya, mus dan mundu ada sebagian ulama yang ini menganggap bahwasanya keduanya statusnya adalah fiil. Kemudian ada juga yang menganggap ini adalah huruf jar. Maka dengan anggapan mundu ini huruf jar, maka ya dia berarti mabni atas, dia huruf mabni atas dhammah. Amma adapun ad-dhammu fi akhiril fi'li al-madhi, harokat dhammah yang terletak pada akhir fi'il madhi, semisal pada kalimat at-tullabu hadaru, siswa-siswa itu telah hadir. Perhatikan kata hadaru, maka pada kata hadaru maka roknya di sini akhiran dhammah. Maka penulis mengatakan di sini, pensarah mengatakan, maka pada hadaru dhammahnya di sini falaisa bi aslin, bukan dhammah asli. Innama huwa dhammun aridun. Nah, itu adalah dhammah aridah. Ya, dhammun aridun. Dhammah yang ini arid. Karena ada kebutuhan, dia di dhammah karena ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Li munasabatil wawi, supaya sesuai dengan huruf mad waw. Kama madho, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Ya, alhamdulillah kemarin kita sampaikan bahwasanya pada fi'il madhi, ya pada fi'il madhi ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya pada fi'il madhi maka dia mabninya dengan fathah. Berbeda dengan sebagian ulama yang lain yang mengatakan ya, fi'il madhi itu ada yang mabni dengan fathah, kemudian ada yang mabni dengan dhammah, ada yang mabni dengan sukun, ya, sesuai dengan harokat yang kita lihat pada lam fi'il, pada fi'il madhi tersebut. Adapun ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya fi'il madhi itu mabninya senantiasa dengan harokat fathah, baik fathahnya itu dhahirah, nampak sebagai fathah, ataupun fathahnya ini tidak nampak, diganti dengan harokat lain. Ya, maka beliau menjelaskan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pensarah. Nah, contohnya pada kata hadaru, maka pada kata hadaru itu memang betul lam fi'ilnya yaitu huruf ra itu nampaknya harokatnya dhammah. Tapi tetap kita katakan dia mabni atas fathah. Kenapa kok di sini diharokati dhammah? Beliau itu pensarah mengatakan li munasabatil wawi, supaya cocok dengan huruf mad waw. Ya, karena di sini ada kata hadaru itu ada waw jamak. Waw jamaknya disukun maka dia termasuk huruf mad, dan yang sesuai dengan huruf mad waw itu adalah sebelumnya berharokat dhammah. Maka aslinya roknya ini fathah, kemudian diganti dengan harokat dhammah karena apa? Karena ada arid,
ada faktor eksternal yang masuk, alasan lain yang masuk, yaitu tadi untuk sesuai dengan huruf mat waw. Ada makna qaulihi, dan ini merupakan makna perkataan Ibnu Malik, wa kullu harfin dan seterusnya. Ya, makna qaulihi ya dibaca qauli, ini qauli majrur sebagai mudhaf ilaih dari kata makna. Wa hadza makna qaulihi, dan ini adalah makna perkataan Ibnu Malik, wa kullu harfin dan setiap huruf dan seterusnya ila akhiri dan seterusnya. Ai maksudnya adalah inna jami'al hurufi mabniyatun. Sesungguhnya semua huruf itu mabni. Wal aslu fil mabniyi an yusakkana, dan pada asalnya atau hukum asal dalam mabni, sesuatu yang mabni adalah an yusakkana, adalah dia disukun. Ai maksudnya adalah inna rajiha awil mustashiba lil asli huwa sukunu. Sesungguhnya yang rajih, yang lebih dikedepankan, atau al mustashiba lil asli, yang dipertahankan dari hukum asal, adalah harokat sukun. Walaisal muradu bil asli al ghaliba, dan bukanlah yang dimaksud dengan kata asal di sini itu artinya adalah al ghalib, mayoritas kasus. Ingat di sini ada kata laisa, maka di sini yang sebagai isim laisa itu adalah kata al muradu marfu sebagai isim laisa. Kemudian kata al ghaliba ini mansub sebagai khobar laisa. Maka kita baca mansub al-ghaliba karena ini sebagai khobar laisa. Maka yang dimaksud dengan kata asal di sini itu bukan artinya al-ghalib, mayoritas kasus. Karena laisa ghalibul mabniyati sakinan. Karena tidaklah mayoritas kasus pada isim mabni itu akhiran sukun. Maka di sini yang dimaksud dengan asal di sini bukan ghalib. Yang dimaksud dengan asal ya hukum asal. Hukum yang rajih yang harusnya itu berlaku, meskipun mungkin mayoritas kasus tidak kita jumpai yang jadi ghalibnya itu adalah isim atau sesuatu yang mabni itu akhiran sukun, enggak. Ada yang tadi mabni dengan fathah, ada yang mabni dengan kasr dan seterusnya. Ya, tapi memang pada asalnya harusnya sesuatu yang mabni itu adalah mabni dengan akhiran sukun. Suma kemudian dzakara, beliau sebutkan anwa al-bina'i, macam-macam mabni, yaitu macam-macam tanda mabni, wal amthilata 'alaiha, dan contoh-contoh untuk masing-masing tanda mabni tersebut. Ya, kalau di tempat saya ada tambahan kalimat wal alifu, dan huruf alif fi qaulihi pada perkataan Ibnu Malik yusakkana. Ya, di sini ada yusakkana, setelah nun ada alifnya. Alifnya ini adalah alif lil itlaq, untuk itlaq, wa taqaddama maknahu, dan telah lewat maknahu, ya, maknanya, makna penjelasan kenapa di sini kok dikasih alif. Ini saya lupa di pembahasan apa, tapi kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan. Yang jelas alifnya di sini bukan alif asli, dia alif arid, ya, dia alif yang dimunculkan karena adanya kebutuhan untuk keindahan nazam ataupun syair. Kita tinggalkan tanda mabni, kita masuk pada tanda mu'rab. Raf'a wan nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin. Ij'alan, jadikanlah rafa' nasab itu sebagai i'rab bagi isim dan fi'il. Contohnya adalah pada lan ahaba. Artinya apa? Artinya di sini i'rab yang berlaku pada isim dan fi'il itu adalah i'rab rafa' dan nasab. Maka i'rab rafa' dan nasab itu berlaku pada isim, juga ada pada fi'il. Contohnya pada kalimat lan ahaba, aku tidak akan merasa segan atau aku tidak akan menghormati. Ya, pada lan ahaba ya alifnya juga alif itlaq juga, aslinya nggak ada alifnya. Lan ahaba seperti itu. Maka di sini pada ahabanya di sini dia mansub dengan akhiran fathah karena adanya kata lan.
Kemudian bait ke-24, wal ismu qad khussisa bil jar kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Isim ini dikhususkan dengan i'rab jar, ya, artinya i'rab jar itu khusus berlaku pada isim, sebagaimana juga dikhususkan bagi fi'il i'rab jazam. Kemudian bait ke-25, farfa bidhammin wansiban fathan wa jurra kasran, maka rofakkanlah kata bidhammin dengan tanda akhiran dhammah, wansiban fathan, dan hendaklah engkau nasabkan dengan akhiran fathah, wa jurra kasran, dan hendaklah engkau majrurkan dengan akhiran kasrah. Contohnya dalam kalimat zikrullahi abdahu yasur. Zikrullahi, zikru di sini marfu dengan dhammah, kemudian lafadz Allah di sini majrur dengan akhiran kasrah, kemudian kata abdahu, abda di sini dia mansub dengan akhiran fathah. Wajzim bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu ja'ahu bani namir. Wajzim bitaskinin, dan hendaklah engkau jazamkan dengan tanda sukun, wa ghairu ma dzukir, dan selain yang disebutkan tadi, yanubu bisa menggantikan. Contohnya adalah pada kalimat ja'ahu bani namir, telah datang saudara dari bani namir, ya, artinya marfu dengan dhamma, kemudian mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah, kemudian jazm dengan sukun. Itu adalah tanda asli untuk tanda i'rab. Namun tanda i'rab ini ada yang bisa menggantikannya. Contohnya adalah pada asma'us sittah atau asma'ul khamsah, maka dia marfu dengan tanda waw, niabatan anid dhammah, dia sebagai ganti dari dhammah. Maka ini dimaksud dengan ghairu madzukir yanubu. Maka selain yang telah disebutkan tadi bisa menggantikan tanda i'rab, ya. Contohnya huruf waw bisa menggantikan tanda i'rab dhammah ketika marfu pada asmaul khamsah atau asmaus sittah. Apa definisi dari i'rab? Al-i'rabu, i'rab itu adalah asarun zahirun, pengaruh yang nampak, au muqaddarun, atau pengaruh yang tidak nampak, yajlibu al-amilu, yang ditimbulkan oleh amil, fi akhiril kalimati, pada akhir sebuah kata. Contohnya dalam kalimat ada al-hujjaju, al-hujjaj, rombongan jamaah haji itu ada, telah kembali. Maka di sini pada kata al-hujjaju dia marfu, amilnya adalah fi'il madhi ada. Kemudian ra'aitu al-hujjaja, saya melihat para jamaah haji itu. Maka al-hujjaja di sini dia marfu, dia mansub dengan akhiran fathah. Amilnya adalah fi'il ra'aitu. Kemudian salamtu alal hujjaji, saya memberikan salam, saya mengucapkan salam kepada para jamaah haji itu. Maka al-hujjaji majrur, amilnya adalah huruf jar ala. Bahwa nau'ani, dan dia ada dua jenis. Yang pertama adalah i'rabun zahirun, ya, i'rab yang zahir, i'rab yang nampak, jelas. Wa huwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un, yaitu yang tidak ada satupun mani, penghalang, yang menghalangi dia dari diucapkan. Tidak ada satu penghalang untuk menghalanginya untuk kita ucapkan. Kama ra'aita fi harokatil jimi fil misal, sebagaimana yang bisa Anda lihat pada harokat pada huruf jim fil misal, pada contoh yang disebutkan tadi, yaitu pada kata al-hujjaj. Ya, jadi ini maksud dengan fil misal itu adalah pada misal ra'aitu al-hujjaj, kemudian ada al-hujjaj, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah i'rabun takdiriyun, i'rab takdiri. Itu i'rab yang tidak nampak. Wa huwa ma yamna'u minan talaffudzi bihi mani'un,
yaitu i'rab yang ada mani, ada penghalang yang menghalanginya untuk kita ucapkan. Apa penghalangnya? Boleh jadi ta'adzur, adanya udzur. Ya misalkan udzurnya adalah gara-gara isim tersebut akhirannya alif lazimah misalkan, atau ya lazimah. Awistisqalun, awistisqalin, atau mungkin istisqal sikol. Contoh, maaf, kalau ta'adzur tadi pada isim maksur akhirannya alif laziman, awistisqal, atau beratnya pengucapan, contohnya pada isim manqus, au munasabatin, atau karena menyesuaikan dengan huruf mat yang ada. Ya, maka i'rab takdiri adalah i'rab yang ada penghalang untuk tidak kita lafadzkan asarnya, asar perubahannya pada akhir kata, baik maniknya atau penghalangnya itu karena ta'adzur, karena adanya udzur, semisal pada isim maksur akhirannya alif lazimah sehingga tidak bisa kita baca harokat akhirnya, awistisqalin, atau rasa berat untuk mengucapkan, contohnya pada isim manqus karena diakhiri ya lazimah, au munasabah, atau alasannya adalah karena menyesuaikan dengan huruf mat yang ada setelahnya. Fata'adzuru nahwu, contoh untuk ta'adzur contohnya adalah dalam kalimat hadara al-fata, telah hadir pemuda itu. Maka al-fata di sini dia adalah isim maksur, dan di sini dia marfu, tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah li ta'adzuri, karena adanya udzur, yaitu karena dia diakhiri alif lazimah. Wal istisqal, contoh untuk istisqal, contohnya pada isim manqus dalam kalimat ya adula al-qadhi, hakim itu adula, sangat adil atau adil. Maka di sini al-qadhi di sini dia marfu sebagai fa'il, namun marfu'nya dengan tanda dhammah muqaddarah, alasannya adalah listiqal, karena adanya ucapan beratnya pengucapan. Wal munasabah, contoh yang munasabah dalam kalimat hadzabani abi, hadzabani ya mendidikku, abi bapakku, ya bapakku mendidikku. Maka di sini pada kata abi ya, maka abi ini adalah isim marfu sebagai fa'il dari kata hadzaba, namun dia marfu'nya dengan dhammah muqaddarah karena dia bertemu dengan diidhofahkan pada ya mutakallim. Maka harusnya huruf ba-nya itu dhammah, tapi karena dia diidhofahkan dengan ya mutakallim, dan ya mutakallimnya itu harokatnya sukun sehingga dia adalah huruf mat, dan yang sesuai dengan huruf mat ya itu adalah sebelumnya harokatnya kasrah. Maka ba-nya yang harusnya dhammah kemudian diganti menjadi kasrah, menjadi abi, hadzabani abi. Maka untuk isim-isim yang diidhofahkan dengan ya mutakallim, maka dia tanda marfu'nya adalah dengan dhammah muqaddarah. Begitu pula dengan tanda majrurnya menurut pendapat sebagian ulama. Wasayati, dan akan datang insyaallah ziyadatu tafsilin, tambahan rincian lidzalika untuk hal tersebut. Ya, maka ringkasnya di sini ada i'rab yang zahir, nampak, sehingga ada istilah dhammah dhahirah, fathah dhahirah, dan seterusnya, ataupun nggak usah kita tambahkan dhahirah pun nggak masalah, misalkan mansubun bil fathah dan seterusnya. Ada juga yang i'rab takdiri dengan istilah muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, dan seterusnya. Dan di sini misalkan pada isim maksur, misalkan pada kata al-fata, kenapa kok kita jadikan yang disembunyikan ataupun yang dikira-kirakan di situ adalah harokatnya dhammah, bukan harokat lain? Maka alasannya adalah kita kembalikan kepada hukum asal. Mengingat hukum asal rafa itu dengan dhammah, kemudian nasab dengan fathah, kemudian
majrur itu dengan kasrah, maka dikembalikanlah semua i'rab takdiri ke harokat-harokat tersebut. Maka kita katakan pada isim maksur dia marfu dengan dhammah muqaddarah, kemudian mansub dengan fathah muqaddarah dan yang lainnya. Ini alasannya karena mengingat hukum asal rafa dengan dhammah, kemudian hukum asal nasab dengan fathah, kemudian hukum asal majrur dengan kasrah. Kemudian pensyarah di sini mengatakan wa anwa'ul i'rabi arba'atun, jenis-jenis atau macam-macam i'rab itu ada 4. Awalan yang pertama adalah ar-raf'u fil ismi wal fi'li, rafa yang berlaku pada isim dan fi'il. Sanian yang kedua adalah an-nasbu, nasab fil ismi wal fi'li, juga berlaku pada isim dan fi'il. Kemudian salisan yang ketiga adalah al-jarru fil ismi, jar yang berlaku hanya pada isim. Rabi'an yang keempat al-jazmu fil fi'il, fil fi'li i'rab jar yang berlaku hanya pada jazm yang berlaku hanya pada fi'il. Wa li hadhil anwa'il arba'ati alamatu usulin wa alamatu furu'in. Maka untuk keempat jenis i'rab tadi dia memiliki tanda asli dan juga tanda cabang. Fal usulu arba'atun, tanda asli itu ada 4. Awalan ad-dhammatu, yang pertama itu adalah dengan akhiran dhammah. Dia merupakan tanda asli li raf'i, untuk i'rab rafa. Tsaniyan yang kedua al-fathatu, akhiran fathah, lin nasbi, yaitu merupakan tanda asli untuk i'rab nasab. Kaqaulika, semisal perkataanmu at-talibu al-mujiddu lan yata'akhkhara. At-talib al-mujid, siswa yang rajin, lan yata'akhkhara, tidak akan pernah terlambat. Maka pada yata'akhkhara, maka dia fi'il mudhari mansub karena didahului oleh kata lan dan mansubnya dengan akhiran fathah. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah 52, fa'asallahu, dan semoga Allah an ya'tiya bil fathi, mendatangkan kemenangan. Maka di sini pada kata an ya'tiya, maka ya'tiya di sini akhiran fathah, dia mansub karena sebelumnya ada kata an. Kemudian yang ketiga adalah al kasratu, akhiran kasrah. Kasrah ini merupakan tanda asli lil jarri, untuk i'rab jar. Kama fil ayatil karimati fi kalimatil fathi, sebagaimana ayat Allah sebelumnya, yaitu di surat Al-Maidah 52, yaitu pada kata al-fathi bil fathi, maka akhirannya kasrah karena dia majrur karena didahului oleh huruf jar ba. Kemudian yang keempat, sukun itu adalah hatful harakah lil jazmi. Sukun itu adalah tanda i'rab sukun itu adalah hatful harakah, menghapus harokat lil jazmi, untuk jazam. Lihat footnote nomor 1 untuk sukun. Yuqaddaru as-sukunu ala akhiril fi'li al-mu'rabi fi maudhi'ain. Sukun ini yuqaddar, ditakdirkan atau disembunyikan, ala akhiril fi'li al-mu'rab, pada akhir fi'il mu'rab, fi maudhi'ain, di 2 tempat. Ya intinya apa? Intinya kadang-kadang sukunnya ini nggak nampak. Sukunnya tidak nampak, kita ganti dengan harokat yang lain. Al-awalu, yang pertama adalah idza tukhurrika litakhallusi minal tiqa'is sakinain. Apabila dia diharokati dalam rangka takhallus min iltiqa sakinain, menyelamatkan diri atau mencegah bertemunya 2 sukun. Contohnya adalah pada kalimat lam yakun al-aqilu yuhmilu abna'ahu. Lam yakun, tidak akan pernah ada, al-aqilu, orang yang cerdas, orang yang berakal, yuhmil, dia menyia-nyiakan, menelantarkan, abna'ahu, anak-anaknya. Maka pada lam yakun al-aqilu kita baca lam yakunil aqilu.
Maka kata fakalimatu yakun, maka pada kata yakun dia fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari' majzumun bilam, dia majzum gara-gara adanya alat penjazm lam. Wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun, tanda jazmnya adalah dengan sukun muqaddarah, sukun yang disembunyikan. Bisa babil kasratil lati, karena adanya dia diganti dengan kasrah, alati ja'at yang kasrahnya ini datang litakhallusi minal tiqa'is sakinain, untuk mencegah bertemunya dua sukun, yaitu sukun pada huruf nun pada kata yakun, dan juga sukun yang terdapat pada alif lam pada kata al-aqilu. Kemudian asani yang kedua, idza kana al-harful akhiru minal fi'li mudghaman fi harfin mumathilin. Apabila huruf terakhir dari fi'il tersebut itu diidghamkan pada huruf yang semisal. Fa inna sukuna yuqaddaru, maka sukunnya nanti dimuqaddarahkan, disembunyikan. Di anal akhira yuharraqu bil fathi lil tiqa'is sakinain. Karena huruf terakhirnya nanti akan diharokati dengan fathah supaya bil fathi lil tiqa'is sakinain, karena bertemu dua sukun. Al harfu al akhiru al majzumu wasakinu alladzi qablahu bisababil idgham. Bertemu dua sukun hurufnya apa saja, yaitu huruf terakhir yang majzum dan juga huruf yang bersukun yang terletak sebelumnya bisa babil idgham, gara-gara ini mau kita idghamkan. Contohnya adalah pada kalimat lam yafirra as-suja'u. As-suja'u, pemberani itu, lam yafirra, tidak melari. Maka pada yafirra, ini kan aslinya dari kata farra yafirru. Farra yafirru. Dan kalau kita kembalikan ke asal kan jadinya yafriru. Yafriru. Yafirru itu dari kata yafriru. Dia masuknya wazan fa'ala yaf'ilu. Berarti aslinya yafriru. Nah, kalau kita jazm kan maka jadinya yafrir. Lam yafrir. Lam yafrir. Ada dua ra di situ. Ra pertama itu kasrah, ra yang kedua adalah sukun. Sukunnya gara-gara jazm, adanya alat penjazm lam. Jadinya lam yafrir. Nah, di sini ada dua huruf yang semisal, yaitu ra pertama dan ra kedua, ingin kita idghamkan. Dan syarat idgham itu adalah huruf pertama itu harus sukun. Nah, kalau mau kita idghamkan, huruf pertama itu harus sukun. Maka huruf ra yang pertama yang tadinya berharokat kasrah kita jadikan sukun. Jadinya lam yafir. Ra pertama sukun, ra kedua sukun. Nah, kemudian kita idghamkan. Kita idghamkan, kita tasdid. Nah, kemudian di sini kita pilih harokat fathah. Jadinya lam yafirra. Kenapa dipilih harokat fathah? Ya karena dianggap harokat fathah ini harokat yang paling ringan, sehingga tidak kita pilih yafirri atau mungkin yafirru, tapi kita pilih harokat fathah. Kepada kata lam yafirra itu ada dua sukun yang ketemu, yaitu ra yang pertama dan ra yang kedua. Kemudian diidghamkan, kemudian menjadi lam yafirra. Contoh yang lain adalah sabda Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum safrotah. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan safrotah, pisaunya, yaitu pisau untuk menyembelih ketika menyembelih hewan kurban. Maka sama pada yuhidda, ini ada fal fi'lu yahidda atau yuhidda di sini majzumun, dia majzum bilamil amri, gara-garanya adanya lam amr pada wal yuhidda atau wal yahidda. Wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun. Dan kata yahidda atau yuhidda di sini
jazam, tanda jazamnya adalah dengan sukun muqaddarah li ajlil fathatil lati, gara-garanya adanya fathah yang dia ja'at datang litakhallusi minal tiqa'is sakinain, supaya mencegah bertemunya dua sukun. Ya, maka ada istilah sukun muqaddarah, ya, sukunun muqaddarun. Maka untuk harokat itu pun ada muqaddarah, ya, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, dan ternyata di sini pun untuk sukun berlaku juga muqaddar, sukunun muqaddar. Dan tadi dijelaskan oleh pensara bahwasanya alasan utama kenapa ini kok nantinya sukunnya muqaddarah gara-gara apa? Bertemu dua sukun. Kemudian diganti dengan harokat fathah. Ini ke atas. Ya. Wa hadful harokah li jazmi, yaitu menghapus harokat karena jazam. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad. Maka pada kata yalid ini akhiran sukun, kemudian pada kata yulad akhiran sukun. Wasukunu qad yakunu zahiran, dan sukun ini kadang-kadang nampak kama fil ayatil karimah, sebagaimana contoh dalam ayat yang mulia tadi di surat Al-Ikhlas. Waqad yakunu muqaddaran, dan kadang-kadang sukunnya ini muqaddaran, tidak nampak sebagaimana yang dijelaskan oleh pensarah di footnote tadi. Wa amal alamatul far'iyatu, adapun tanda cabang untuk i'rab, fahiya waqi'atun fi sab'ati abwab, maka dia terdapat pada 7 bab. Ya, nanti pada isim musanna, kemudian pada jamak mudzakkar salim, ya, kemudian pada asmaul khamsah atau asmaul sittah, dan yang lainnya. Ya'ti, yang akan datang insyaallah tafsiluha, rinciannya. Wa hadza makna qaulihi, dan ini adalah makna perkataan Ibnu Hisam, warraf'a wan nasba ila akhirih. Ai, maksudnya adalah ij'alir raf'a wan nasba i'raban lil ismi wal fi'li. Jadikanlah rafa' dan nasab ini sebagai i'rab pada yang berlaku pada isim dan fi'il. Nahwu lan ahaba, contohnya pada kalimat lan ahaba. Waqad khussisa al-ismu bil jar, dan isim ini dikhususkan dengan i'rab jar. Artinya i'rab jar ini khusus berlaku pada isim, kama khussisa al-fi'lu bil jazam, sebagaimana fi'il ini dikhususkan dengan i'rab jazam. Artinya sebagaimana jazam ini berlaku hanya pada fi'il. Farfa' bid dhammati, maka rafa'kanlah dengan akhiran dhammah, wa nasib bil fathah, dan nasabkanlah dengan fathah, kemudian jurra bil kasrah, majurkanlah dengan kasrah, kemudian jazamkanlah dengan akhiran sukun. Wal i'rabu bi ghairi ma dzukira yakunu niyabian. Adapun i'rab dengan selain yang disebutkan tadi, maka yakunu niyabian statusnya adalah i'rab pengganti. Ya, misalkan pada asmaul khamsah atau asmaul sittah, tanda rafa'nya dengan waw, nanti ada kata-kata niyabatan anid dhammah, sebagai ganti i'rab asal rafa' dengan dhammah. Itu yang dimaksud dengan niyabian. Yaitu tanda i'rabnya itu sebagai tanda pengganti saja. Itu yang kita kenal dengan tanda i'rab far'i, ya, i'rab cabang. Nahwu contohnya adalah pada kalimat ja'ahu bani namir, misalkan. Maka nahwu ya, nahwu contohnya ja'ahu bani namir, telah datang saudara bani namir. Maka di sini kata ja wa huwa fi'lun madhin, dia adalah fi'il madhi. Usira, dia diringkas. Aslinya ja'a, cuman hamzahnya dihilangkan. Bid darurah, karena adanya darurat, ya, karena ada keperluan keserasian antara syair, ya, bait syair, ya, mungkin sajak, ya, sajak syair antara sajak satu dengan yang lain, atau ya qafiyah satu dengan qafiyah yang lain. Kemudian kata akhu di sini dia fa'ilun, dia fa'il marfu' bil wawi, dengan tanda waw, niyabatan anid dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Ya, karena di sini dia termasuk asmaul
khamsah atau asma'us sittah, maka dia rafa dengan waw. Wa huwa mudhafun, dan dia juga sebagai mudhaf. Adapun kata Bani Namir, akhu Bani Namir, maka Bani di sini dia mudhafun ilaih, majrurun bil ya, dia majrur dengan tanda ya, niyabatan anil kasrah, sebagai ganti dari kasrah. Wa huwa mudhafun, dan dia juga mudhaf, yaitu mudhaf dari kata namir. Wa namirin mudhafun ilaih, dia mudhaf ilaih, majrurun bil kasrah, dia majrur dengan akhiran kasrah, adh-dhahirah, kasrah yang nampak. Namun dalam bait sukkina, namun dalam bait ini disukun. Kenapa? Li ajril waqfi, karena diwaqaf. Maka kita bilang namir ya, dengan akhiran sukun. Ya, kita lanjutkan ke bait selanjutnya. Ibnu Malik mengatakan di bait yang ke-27, warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur biyain ma minal asma asif. Rafa'kanlah dengan waw, nasabkanlah dengan alif, dan majrurkanlah dengan ya semua isim asif yang akan aku sebutkan, yaitu nanti beliau sebutkan asma sittah. Mindaka ya, termasuk dari apa yang akan aku sebutkan adalah kata dzu, in suhbatan, dzu yang artinya in jika suhbatan abana, jika abana jelas maknanya suhbatan, yaitu memiliki makna suhbatan, pemilik. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ada dzu yang artinya sahib, pemilik, ada dzu yang maknanya alladzi, yang. Nah, dzu yang dia termasuk asma sittah itu adalah dzu yang bermakna sahib, pemilik. Ini termasuk dengan in suhbatan abana. In apabila abana dia jelas maknanya suhbatan, yaitu sebagai pemilik. Wal famu, kemudian kata yang kedua yang akan aku sebutkan adalah kata fam, artinya mulut. Haitsul mimu minhu bana, yaitu haitsu ketika atau di mana, al mimu minhu mim darinya, yaitu mim dari kata al famu bana, itu dihapus, disendirikan. Maksudnya apa? Dihapus. Jadi syarat kata al famu itu nanti menjadi asmaul sittah itu adalah ketika mimnya dihilangkan. Bisa nggak mimnya tetap dipertahankan? Sah-sah saja. Tapi nanti tidak kita i'rab dengan i'rab asmaul khamsah atau asmaul sittah. Kemudian abun akhun hamun kadaka. Abun akhun hamun. Begitu pula kata abun akhun hamun. Kadaka seperti itu pula. Wahanu demikian pula kata hanu. Maka total ada 6. Jadi asmaul sittah. Wa naqsu fi hadzal akhiri, dan i'rab naqas fi hadzal akhiri pada yang terakhir ini, yaitu pada kata hanu. Nanti kita ulang kembali, ada i'rab naqas, ada i'rab qasar untuk asmaul sittah. I'rab naqas pada yang terakhir ini, yaitu pada kata hanu, itu ahsan, itu lebih bagus daripada kita i'rab dengan i'rab qasar. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru. Namun pada kata abun dan dua kata setelahnya, yaitu abun akhun hamun, ini yanduru, jarang. Maksudnya apa? Jarang di-i'rab dengan i'rab naqas. Kata abun akhun hamun itu jarang di-i'rab dengan i'rab model naqas. Wa qasruha min naqsihina asharu. Cara i'rab qasar daripada cara i'rab naqas untuk kata abun, akhun, dan hamun, ashar ini lebih masyhur, lebih terkenal. Ya, intinya kalau untuk abun, akhun, hamun nanti kita i'rab dengan i'rab model qasar, itu lebih sering dipakai oleh para ulama daripada kita i'rab dengan i'rab naqas. Kemudian bait ke-31, wa syartu dzal i'rabi
an yudhafna la lil ya. Syarat untuk kita i'rab dengan i'rab seperti itu, yaitu seperti asma'us sittah, rafa dengan waw, nasab dengan alif, kemudian jar dengan ya. Syaratnya adalah an yudhafna, diidhofahkan, la lil ya, tidak pada ya, yaitu ya mutakallim. Syaratnya adalah tidak diidhofahkan pada ya mutakallim. Jadi asma'us sittahnya tidak diidhofahkan pada ya mutakallim. Contohnya dalam kalimat ja'ahu abika da'tila. Ja telah datang akhu abika, saudara laki-laki bapakmu, da'tila. Allah alam ni da'tila arti yang dimaksudkan apa? Wallahu alam. Ya, lupa. Tapi yang jelas di sini pada kata akhu abika, pada kata akhu dan abi dan dha. Akhu marfu dengan waw, kemudian abi majrur dengan ya, kemudian dha mansub dengan alif. Dan di i'rab seperti ini syaratnya adalah tidak boleh diidhofahkan kepada ya mutakallim. Ya, taib. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.